Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, masih tentang aplikasi turunan guys, kompetensi dasar dari aplikasi turunan yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Siap belajar? Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel dan like and share serta komen ya guys. Baik. Oke guys, sekarang kita lanjut ke pengertian ya. Kita lihat, ini ada kurva Y sama dengan Fx gitu ya. Kemudian untuk X lebih kecil dari A, maka terlihat bahwa fungsinya naik, ini yang digambar merah ini. Kemudian untuk A lebih kecil X lebih kecil B, ini fungsinya turun. Kemudian untuk X lebih besar dari B, maka fungsinya naik lagi ya. Atau bisa dituliskan untuk X lebih kecil dari A, maka f aksen X lebih besar dari 0, ini fungsinya naik. Kemudian untuk A lebih kecil X lebih kecil B, f aksen X-nya adalah lebih kecil dari 0, fungsinya turun. Kemudian untuk X lebih besar dari B, maka f aksen X-nya lebih besar dari 0, fungsinya naik. Oke. Atau bisa dituliskan seperti ini. Suatu fungsi dikatakan naik jika X bergerak ke kanan, grafik fungsi tersebut bergerak ke atas, dan turun jika grafik fungsi tersebut bergerak ke bawah. Ini pengertiannya fungsi naik dan fungsi turun seperti itu guys. Oke. Kemudian hubungan turunan dengan fungsi naik dan fungsi turun ya guys. Yang pertama, fungsi fx naik dalam suatu interval jika f aksen x-nya lebih besar dari 0. Ingat ya, ini gampang diingat ini. Untuk f aksen x lebih besar dari 0, maka pada interval itu adalah fungsinya naik. Oke, yang kedua, jika f aksen x lebih kecil 0 untuk setiap x anggota interval tersebut, maka fungsi fx turun. Gitu ya pengertiannya fungsi naik dan fungsi turun. Oke, lanjut guys. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama ya guys. Ini, tentukan interval di mana fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 45x plus 1 naik, dan di mana fungsi itu turun gitu ya. Berarti kita pertama kali menentukan turunannya dulu guys. F aksen x sama dengan ini ya, 3x kuadrat min 6x minus 45. Ingat ya cara menentukan turunan fungsinya. Kemudian f aksen x ini 3-nya keluar menjadi seperti itu. Kemudian difaktorkan lagi menjadi 3 kali x plus 3 kali x min 5. X1-nya min 3, X2-nya 5. Maka dibuat garis bilangan ya guys. Ini min 3-nya ditaruh sini, 5-nya ditaruh di situ. Kemudian kita cek di sini nanti berapa. Sebelum min 3 itu ya misalnya x sama dengan min 4 ya. Kita cek x sama dengan min 4. Kita masukkan di sini f aksen minus 4 ya, menjadi sama dengan 3 kali min 4 tambah 3 kali min 4 min 5, ini min 9, ini min 1. Berarti 3 kali 9, 27. Berarti tandanya diberi tanda positif di sini ya. Ini karena 27 itu kan positif. Diberi tanda positif. Ini min 4-nya di sini. Ya, kemudian di sini negatif guys, karena kena batas ini. Kemudian di sini positif lagi. Nah, maka untuk x lebih kecil dari min 3 karena positif ini berarti f aksennya lebih besar dari 0 ya. Itu maka dia naik. Atau juga x lebih besar dari 5 gitu ya, ini juga naik. Untuk pada minus 3 lebih kecil x lebih kecil 5, maka fungsi itu turun. Sehingga kita tulis seperti ini guys, fx naik pada x lebih kecil min 3 atau x lebih besar 5. Fx turun pada minus 3 lebih kecil x lebih kecil 5. Oke guys, paham ya? Baik. Sekarang kita lanjut guys ke contoh yang kedua ya. Tentukan fungsi di mana fx sama dengan x plus 1 per x kuadrat plus 8 naik, dan di mana fungsi fx turun. Kita ingat menentukan turunan dari ux per vx ya guys. Kita lihat seperti ini. Ini aturannya itu u aksen x kali vx min ux kali v aksen x per vx kuadrat. Maka ini f aksen x-nya menjadi
Ini 1 diturunkan, kemudian dikali Vx, min ini UX-nya tetap, Vx-nya 2x. Oke guys, yang di bawah dikuadratkan saja seperti ini. Oke, menjadi, ini dijabarkan saja, ini dibuka kurung, kemudian dikalikan, menjadi minus x kuadrat min 2x plus 8, bawahnya tetap. Oke. Kemudian minusnya dikeluarkan, kemudian setelah itu difaktorkan menjadi seperti ini guys. Oke. Nanti X1-nya minus 4, X2-nya 2 ya. Kita buat garis bilangan ya guys. Minus 4 dan 2. Kemudian dicek. Untuk X sama dengan minus 5 ini sebelum min 4 ya. Menjadi F aksen min 5 adalah minus 7 per 33. Ini dimasukkan ke sini guys ya. Oke. Paham ya? Min 7 per 33 kuadrat nih. Oke. Ini kan minus nilainya, maka di sini diberi tanda minus, kemudian di sini diberi tanda positif, di sini diberi tanda minus. Maka Fx naik pada interval ini ya, minus 4 sampai 2 ini, seperti itu. Kemudian turun untuk X lebih kecil min 4 atau X lebih besar 2. Paham ya guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga guys. Tentukan nilai A agar fungsi Fx ini x pangkat 3 min 3x kuadrat min ax naik pada interval x lebih kecil min 2 atau x lebih besar 4. Kalau naik berarti f aksen x lebih besar dari 0 ya guys. Oke, ingat kan? Ini f aksen x lebih besar dari 0, maka kita turunkan ini 3x kuadrat min 6x, ini min a, itu lebih besar dari 0 ya. Oke, kemudian kita masukkan minus 2. X sama dengan minus 2, kita substitusikan ke X-nya ini menjadi seperti ini, guys. Oke, maka ini kan 3 kali 4, 12. Kemudian ditambah 12, itu 24 min A, berarti A-nya nanti 24, oke. Maka A sama dengan 24. Gampang, guys, bisa dimengerti? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada kesempatan kali ini, membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun, masih bagian dari kompetensi dasar tentang aplikasi turunan fungsi. Semoga bermanfaat dan juga menjadi jelas. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you guys.